Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Di video kali ini aku mau nyeritain alur cerita dari manhwa I Copy Talent atau Your Talent is Mine. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Ceritanya diawali di sebuah kota ada satu monster ukuran raksasa yang tiba-tiba saja datang dan menghancurkan kota itu. Semua orang di sana sangat ketakutan. Mereka berlari mencari jalan keluar dan mencoba bertahan hidup. Tapi di situ ada seorang pemuda yang terpaku melihat monster itu mengamuk. Dia merasakan keanehan di tangannya dan tiba-tiba saja seluruh tubuhnya kesakitan seperti tersambar petir. Terlihat sebuah partikel ungu yang masuk ke dalam tubuhnya dan Shin berpindah ke sebuah kamar. Pemuda itu terbangun karena mimpi yang dia lihat. Dia sangat bingung apa sudah membangkitkan bakatnya dan merasakan mimpi itu seperti yang membangkitkannya. 100 tahun sudah berlalu. Celah ruang yang tak terhitung terbuka di atas permukaan bumi. Dari celah itu berdatangan monster-monster yang mengancam kehidupan manusia. Tapi selain itu ada energi dimensi yang bisa membangkitkan manusia dengan sebuah bakat. Dan manusia yang dengan bakat memimpin manusia lain menuju ke era bakat. Pemuda itu masih melamun setelah mendapatkan bakatnya sendiri. Saat itu ada suara dari adiknya yang bertanya apakah kakaknya sudah membangkitkan bakatnya. Pemuda itu mengambil sebuah item yang bisa melihat ukuran bakat seseorang dan dia menilai bakatnya tingkat rendah. Bakat tingkat rendah sama saja dengan hidup yang akan kacau. Adiknya masuk ke kamar, dia bertanya apakah bakat kakaknya itu bagus. Pemuda itu terpaksa menjawab kalau bakatnya bagus dan dia akan melindungi adiknya untuk kedepannya. Adiknya itu senang bukan main dan dia memang sudah menduga kalau kakaknya memang hebat. Sebelum adiknya keluar dari kamar, pemuda itu terkejut karena dia melihat adanya layar biru di depannya. Nama adiknya Yeyu. Dia punya bakat pembekuan yang belum terbangun. Pemuda itu bingung, dia mencoba menyentuh layar itu. Saat itu muncul statusnya sendiri. Nama pemuda ini Yetian, yang juga sebagai MC di manhwa ini. Yeyu menarik tangan Yetian untuk keluar kamar. Kali ini ada yang berubah. Di tulisan bakat Yeyu ada kata bisa disalin. Melihat kalau bakatnya bisa disalin, Melihat kalau bakatnya bisa menyalin bakat orang lain, Yetian tahu hidupnya masih ada harapan. Setelah itu, Yetian dan Yeyu berada di ruang makan untuk merayakan kebangkitan Yetian. BTW, Yetian tidak menyalin bakat adiknya karena dia masih belum tahu pasti kemampuannya ini. Apalagi ini tentang adiknya. Bakatnya adalah pembekuan yang sangat langka. Jika ayah dan ibu mereka masih hidup, pasti keduanya bangga melihat Yeyu. Setelah itu Yetian keluar rumah, dia mau menguji kemampuannya. Dan kemampuannya itu bisa melihat bakat orang lain di jarak 3 meter. Orang umum kebanyakan bakatnya tingkat rendah. Tapi setidaknya Yetian mau menyalin bakat tingkat menengah. Yetian masih belum tahu apa bakatnya bisa berubah setelah menyalin bakat orang lain. Jadi dia memutuskan ke pangkalan akademi kelima Lin Hai. Di sana tentu saja ada banyak orang yang bakatnya akan di tingkat menengah. Dalam pikiran Yetian, kalau punya bakat menyalin ini, dia yakin bisa menjadi lebih kuat dari mereka yang ada di tingkat menengah. 10 hari kemudian, di tempat yang sama, akademi kelima, di stasiun bela diri nomor 3 terlihat Yetian dengan peserta pelatihan yang lain ingin menjadi pejuang bela diri. Pelatih mereka bilang untuk awalan mereka harus bisa menyelesaikan pelatihan tubuh. Untuk lulus mereka harus membuat pusaran angin di depan dada mereka. Yetian berusaha sangat keras untuk bisa lulus, tapi dengan bakat rendah itu sangatlah susah. Pelatih mereka mengejek. Melihat mereka yang sudah kesusahan, tidak seperti Cendong yang harus dijadikan motivasi bagi mereka. Setelah pelatihan, Yetian bertanya ke temannya yang bernama Zhang Bao, siapa itu Cendong?
Cendong ini adalah orang yang butuh setengah bulan saja untuk bisa menjadi pejuang bela diri magang. Zhang Bao memamerkan tanda tangan milik Cendong yang dia punya. Keduanya berjalan melewati kolam yang ramai murid lain menyebut-nyebut nama Cendong. Tidak seperti murid lain yang tersenyum senang melihat Cendong. Ye Tian tersenyum licik karena ini adalah kesempatan baginya untuk melihat dan menyalin bakat milik Cendong. Cendong bilang dia kesini bukan untuk foto-foto. Guru memintanya untuk memotivasi murid yang lainnya. Ye Tian menyarankan ke Cendong, kalau begitu setidaknya biarkan kami berjabat tangan. Dan yap, itu tujuan Ye Tian. Dia harus bersentuhan sama orang untuk bisa menyalin bakat orang tersebut. Saat giliran Ye Tian, dia tersenyum senang. Akhirnya setelah jabat tangan, Ye Tian senang karena sudah berhasil menyalin bakat Cendong. Ye Tian saat ini pergi ke gua untuk melihat bakat itu. Ye Tian melihat kalau dia bisa menggabungkan bakatnya. Ye Tian masih ragu dengan efek setelah menyalin itu. Apalagi mimpi kebangkitannya begitu menyakitkan. Tapi siapa yang peduli? Ye Tian memilih menggabungkan bakat itu. Dan benar saja setelah menekan yes, Ye Tian merasakan sakit luar biasa karena efek penggabungan itu. Beberapa saat kemudian sakit yang dialami Ye Tian hilang dan bakatnya saat ini sudah berada di tingkat menengah. Selain itu, untuk menyalin bakat orang lain dia perlu menunggu 30 hari lagi untuk bisa menyalin, yang artinya dia bisa menyalin bakat yang lain juga. Ye Tian mencoba pelatihan tubuh dan itu berhasil dengan mudah. Ye Tian semakin yakin dengan bakat ini, dia bahkan bisa menjadi pejuang bela diri elit atau yang terhebat. 1 bulan kemudian terlihat sosok serigala biru yang berlari melewati perkotaan. Selain itu ada Ye Tian yang berjalan pulang ke rumah sambil membawa lentera. Kayaknya semua orang di sini kalau sudah malam mereka harus bawa kayak lampu lentera. BTW Ye Tian saat ini sudah di pejuang bela diri magang. Di situ ada juga satu ayah yang bersama putrinya untuk pulang ke rumah sambil membicarakan makan malam mereka. Keduanya melewati Ye Tian dan berbincang. Saat itu tiba-tiba saja muncul sosok misterius yang menerkam ayah tersebut. Dan itu adalah serigala yang sebelumnya Ye Tian terkejut bukan main. Kenapa ada monster di tengah kota? Apalagi anak kecil itu melihat ayahnya diterkam serigala hanya bisa menangis. Orang di sekeliling itu langsung kabur. Ye Tian dengan cepat menyelamatkan anak kecil itu yang hampir saja juga diserang serigala. Tapi Ye Tian tidak secepat untuk bisa kabur dari serangan serigala. Untung saja ada satu pejuang bela diri yang sudah sampai di sana dan membuat serigala itu tidak jadi menyerang Ye Tian. Orang itu dipanggil Kapten Gelwolf. Dia akan mengurus Silver Wolf ini dan menyuruh Ye Tian melindungi anak itu. Kapten Gelwolf maju menyerang Silver Wolf. Keduanya saling menyerang. Gelwolf sudah tahu kecepatan musuhnya memang sangat hebat, tapi dia juga membawa rekan-rekannya. Muncul 3 orang lain yang datang mencoba menyerang Silver Wolf. Serangan mereka gagal mengenai serigala itu, tapi mereka berhasil memancingnya menuju ke Gelwolf. Dengan cepat dan kuat, mereka berhasil memberikan serangan kuat ke serigala itu. Tapi itu belum bisa membunuh serigalanya. Malahan serigala itu masuk ke mode ledakan darah. Tubuh serigala itu berubah menjadi merah darah dan membuat mereka terlempar menjauh. Ye Tian yang melihat itu bilang ke Kapten Gelwolf kalau monster itu mau melarikan diri. Kapten Gelwolf bilang, tenang saja, dia tidak akan bisa kabur kemanapun. Dia tenang karena dia juga membawa satu wanita yang memakai panah. Dia sudah menunggu monster itu dan serangannya berhasil masuk dan membunuh Silver Wolf. Pejuang bela diri sangat bangga dengan kemampuannya masing-masing. Ye Tian saat itu melihat adanya layar yang muncul di monster itu, yang ternyata juga mempunyai bakat. Serigala itu punya bakat kecepatan tingkat pemula. BTW, tingkatan bakat di manhwa ini mulai dari terlemah,
rendah, pemula, menengah, dan tinggi. Kapten Gelwolf dan rekan-rekannya terlihat percaya diri setelah mengalahkan Silvermoon, tapi nyatanya Silvermoon masih hidup dan mencoba untuk kabur. Mereka, para pejuang bela diri, bersiap untuk menghadangnya lagi. Yetian yang melihat itu ada sebuah kesempatan untuk bisa menyalin bakat kecepatan Silvermoon. Yetian berlari menuju ke sana. Dia berhasil memberikan satu pukulan kuat ke serigala itu. Tak sampai di situ saja, Yetian melompat ke badan serigala dan memberikan pukulan kuat lainnya. Setiap pukulan dari Yetian, bakat Silvermoon sudah tersalin. Tapi Yetian tampak menikmati memukuli serigala itu, dan dia dihentikan Kapten Gelwolf yang bilang kalau monster itu sudah mati. Gelwolf menyuruh anak buahnya membersihkan dan menjaga anak kecil itu, dan dia pamitan ke Yetian. Sementara itu, Yetian menuju ke toilet terdekat untuk membersihkan darah di tubuhnya, karena takutnya adiknya nanti di rumah ketakutan. Setelah itu dia sampai ke rumah, melihat adiknya yang ternyata sudah tertidur sambil mengigau kakaknya. Yetian akhirnya tahu bagaimana menakutkannya monster itu. Untuk melindungi adiknya, Yeyu, dia harus segera menjadi pejuang bela diri. Sampai di kamarnya, Yetian akan menyalin bakat monster, entah itu berhasil atau tidak. Penyalinan dimulai, Yetian sudah siap. Saat itu dia merasakan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Semua tulangnya seperti hancur, terutama di bagian kakinya. Yetian bahkan mengira kakinya sudah hancur. Dengan tekad kuatnya, Yetian menahan semua rasa sakitnya. Setelah membuka mata, Yetian melihat kakinya masih utuh. Dia mencoba kekuatan barunya. Penyalinan bakat monster ternyata berhasil. Pindah lagi ke akademi kelima, tepatnya di area hutan. Terlihat Yetian yang mencoba bakat kecepatan dengan berlari dan melompat di sekitar hutan. Yetian sangat kagum dengan kecepatan Silverwolf. Yetian melanjutkan kegiatannya dengan pelatihan tubuh. Pucaran angin dengan mudah terbentuk. Yetian tahu kecepatannya sudah sebanding dengan pejuang bela diri. Tapi kalau kekuatannya itu masih kurang. Saat itu datang Zhang Bao yang sudah mencarinya kemanapun dan tidak ketemu. Ketemunya malah di hutan. Setelah melihat Yetian yang sudah kuat, Zhang Bao mengatakan sesuatu yang bisa membantu mereka untuk menjadi kuat, yaitu dengan meminum darah monster. Bahkan Zhang Bao sudah meminumnya, dan memang kekuatannya lebih cepat kuat. Yetian yang tahu itu menyesal tidak mengambil darah dari Silvermoon. Zhang Bao membawakan solusi ke Yetian. Para petinggi pangkalan Lin Hai membuka zona liar baru di luar kota, area khusus sebagai ujian untuk 5 akademi ugama. Dan hadiah ujian itu adalah darah monster. Zona liar itu ada di tingkat rendah karena semua monster di sana sudah disingkirkan. Yang tersisa hanya keturunan monster-monster. Yetian tersenyum senang karena itu cukup baik untuknya. Zhang Bao sebagai teman baiknya mengajak Yetian ikut ke dalam timnya. Tapi Yetian menolaknya dan dia berjanji lain kali bakalan mau kalau diajak masuk ke tim Zhang Bao. Zhang Bao cukup sedih karena Yetian menolaknya. Tapi walaupun begitu mereka akan tetap berteman. Setelah itu mereka kembali ke akademi. Yetian sudah tahu kerjasama dengan orang lain akan berbahaya, apalagi kalau bakat khususnya ketahuan. Jadi lebih baik Yetian sendirian saja. Yetian akan ikut ujian itu dan mendapatkan darah monster, sekaligus menjadi pejuang bela diri. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.